Oke teman-teman, kembali lagi ke channel saya, channel Pak Girsang. Oke, kali ini saya akan membuat konten tentang kelinci lagi. Kali ini saya akan membuat konten tentang kesalahan pemula atau kesalahan teman-teman yang ingin membeli kelinci. Ada yang cerita, saya membeli kelinci pagi dan kemudian sore hari mati. Kan sayang. Ini makhluk hidup teman-teman, bukan mainan. Jadi sayangi nyawa mereka. Walaupun ada jenis kelinci untuk khususnya pedaging, itu kan khusus. Oke, perawat kelinci itu berbeda dengan kelinci hias dan kelinci lokal. Sebelumnya teman-teman harus memikirkan kelinci yang bagaimana saya akan membeli. Oke, kita langsung saja ke topik masalah. Oke teman-teman, sebelumnya teman-teman yang ingin membeli atau memelihara kelinci, usahakan membeli kelinci itu umur 2 bulan atau kelinci yang sudah lepas menyusui kira-kira 2-3 minggu. Oke teman-teman, karena apa? Karena daya tahan tubuh ekor kelinci umur 2 bulan dengan 1 bulan tentu jelas berbeda ya kan teman-teman. Begini, memang kalau kelinci itu umur 1 bulan pun kalau dikasih rumput pasti dimakan, tetapi perlu juga untuk menyusui sekali-sekali. Makanya teman-teman, kalau umur 2 bulan lebih kan atau lepas menyusui 2-3 minggu, tentu saja kelinci itu daya tahan tubuhnya udah lumayan kuat lah, udah cocok untuk dilepas atau diperjualbelikan, atau yang teman-teman yang ingin mengadopsinya sudah bisa untuk diadopsi. Itu adalah faktor pertama, umurnya kira-kira 60 hari lebih. Oke. Yang kedua, sebelum atau pada saat membeli kelinci, teman-teman harus menanyakan kepada penjual atau peternak kelinci yang sebelumnya, kelinci itu pada saat dipelihara makan apa gitu. Contoh, kelinci itu biasanya makan pelet, ya berilah pelet, jangan langsung memberi rumput, karena itu akan membuat kelinci kita stres. Jika kita ingin mengubah pola makan seekor kelinci tersebut, contohnya sebelumnya makan pelet, ya kita ingin mengubah ke rumput, makan rumput, karena kita kan contoh kita tinggal di lahan pedesaan. Di lahan pedesaan kan untuk makanan kelinci cukup banyak dan sangat mudah untuk dicari. Jadi jangan langsung mengubah jenis makanan kelinci kita agar kelinci kita tidak stres. Caranya bagaimana gitu? Masalahnya kan caranya untuk mengubah itu bagaimana? Oke, teknik yang saya lakukan dulu yang pertama untuk memelihara kelinci saya ini, sebelumnya kelinci ini memakan pelet di sana, di tempat asalnya. Oke, jadi caranya saya mengubah pola makannya dengan cara memberikan rumput, dan saya tetap memberikan pelet, tetapi memberikan rumput itu sedikit saja, dan rumput saya buat 2 jenis sampai 3 jenis. Kenapa sampai 3 jenis? Agar saya tahu rumput yang mana yang dia suka. Oke, jadi dengan cara itu saya akan mudah untuk merolling atau menghilangkan makanan yang sebelumnya, contohnya pelet. Karena kalau kita mengasih pelet kan, kalau di pedesaan, jadi pelet di sini susah dicari, jadi membutuhkan biaya yang cukup banyak. Prinsip saya dalam memelihara kelinci itu, usahakan memelihara kelinci tanpa uang keluar. Oke, itu adalah faktor yang kedua. Oke teman-teman, yang ketiga, jika teman-teman ingin membeli kelinci, usahakan membeli kelinci di dekat atau di sekitaran rumah teman-teman. Karena apa? Karena tentu saja berbeda dengan jika kita membeli kelinci di jauh dari tempat atau iklimnya berbeda. Contohnya saya tinggal di pedesaan, di sini hawa dingin. Jika saya ingin membeli kelinci, membeli dia di daerah Medan atau di jauh lah, di asalnya jauh hawa panas. Jadi itu adalah resiko yang sangat besar, karena jika kita contoh saya membeli di hawa panas
sementara tempat saya hawa dingin kan. Di sana biasanya dia iklimnya sudah terbiasa dengan hawa panas. Saya bawa ke sini kan jadi kelincinya seperti kayak kedinginan gitu. Jadi itu salah satu penyebab kelinci kita stres. Perubahan iklim contoh. Jadi jika saya membelikan di daerah sini atau di daerah Brastagi, daerah-daerah yang dingin di sini, tentu saja daya tahan tubuh iklim yang biasa kelinci tersebut alami di dekat sini kan jelas berbeda. Jadi saran saya, belilah kelinci di sekitar rumah. Tapi terserah sih, mau beli yang jauh di daerah hawa panas pun tidak apa-apa. Tapi ada sedikit resiko yang harus dihadapi, oke? Kemudian kalau memang dari jauh, usahakan memang benar-benar kelincinya sudah lincah, kuat makan, dan daya tahan tubuhnya usahakan oke. Itu adalah faktor yang keberapa ya? Ketiga. Kemudian pola perawatan. Tadi saya bilang kan perawatan kelinci lokal dan kelinci hias itu jelas berbeda teman-teman. Jika teman-teman pemula, usahakan membeli yang lokal dulu untuk belajar, tahap belajar. Jika sudah mengerti cara perawatannya, silakan beli yang hias. Karena saya tonton di channel-channel teman-teman yang lain, kalau kelinci hias itu kan rata-rata makanannya pelet. Kalau rumput itu hanya cemilan gitu aja, hanya sekedar cemilan untuk kelinci tersebut. Jadi metode perawatannya kan akan lebih rumit daripada ini. Ini saya kasih full rumput. Rumput. Semuanya rumput. Sampai yang di belakang itu juga rumput. Jadi kalau masalah pelet, saya juga kasih pelet. Tapi 1 kali seminggu kalau ada saya kasih jenis pelet yang saya berikan pelet burung teman-teman. Karena pelet burung juga mereka makan. Sampai sekarang tidak sakit. Puji Tuhan ya kan, tidak sakit. Kemudian yang keempat ya, yang keempat itu usahakan membuat kandangnya tidak terlalu sempit dan tidak terlalu lebar. Karena apa? Kalau terlalu sempit, kelinci kita juga akan stres, tidak leluasa untuk bermain. Ini saya buat 2 agar tidak stres, atau karena masih kecil sih sebenarnya. Nanti kalau ini kelincinya dikawinkan, saya akan pindahkan ke kandang sebelah sana. Itu ada kandangnya di sebelah sana. Itu khusus nanti untuk indukan atau kelinci yang sudah dikawinkan, saya pindah satu-satu. Yang keempat ya. Kemudian yang kelima, teman-teman, yang kelima itu apa ya? Masalah biasanya sih itu aja sih. Yang kelima ya perawatan lanjut untuk penanganan kebersihan. Usahakan kelinci kita tetap bersih agar tidak terserang penyakit. Skalbias kan biasanya itu karena kotor. Baru penanganan untuk iklim kan pancaroba, usahakan makanannya. Teman-teman, ini ketinggalan masalah makanannya tadi. Kalau memberikan rumput, usahakan rumputnya dilayukan dulu atau disimpan selama 1 hari. Contohnya gini, kita ngarit pagi ini, besok pagi baru dikasih. Jangan langsung memberikan rumput yang segar, karena kandungan air di rumput yang segar, yang saya tahu sih, di rumput yang segar itu masih banyak. Jadi kalau banyak, itu akan menyebabkan kelinci kita akan kembung, kan sayang, mati tiba-tiba kan gitu. Tambahannya, pada saat membeli kelinci kan kita membeli sepasang atau 2 sampai 10 ekor. Usahakan terlebih dahulu disamakan, digabung-gabunglah dulu. Jangan langsung dipisah satu. Itu akan menyebabkan kelinci kita tidak semangat untuk makan, karena tidak ada teman untuk bermain. Kelinci kan suka bermain, jadi tidak ada untuk bermain,
tidak ada teman untuk bermain, jadi nafsu makan pasti akan berkurang sedikit. Jadi gabung terlebih dulu 1 minggu mungkin. Setelah 1 minggu bolehlah dipisah. Jika kandangnya banyak, pisah tidak apa-apa. Tapi dengan catatan disatukan dulu selama 1 minggu. Oke, begitulah kira-kira cara untuk teman-teman yang pemula atau yang ingin berencana membeli atau memelihara kelinci. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, tolong dibuat di kolom komentar dengan komentar yang positif, yang mendukung. Oke. Sekian teman-teman video dari saya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Dukung terus channel ini, bagikan ke teman-teman kalian, ke saudara, dan ke grup pecinta kelinci. Sampai jumpa dan jangan lupa subscribe. Boom.